Hai semuanya, perkenalkan aku Al-Mukra Fajri dengan NIM C2401241029 dari Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Aku pada praktikum hari ini berada di kelompok 7 yang dibersamai oleh Kak Farida. Jadi kita hari ini mempelajari tentang reproduksi atau TKG yang bisa disebut juga tingkat kematangan gonad. Jadi aku menjelasin sedikit tentang tingkat kematangan gonad. TKG adalah tahap tertentu perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah. Jadi penentuan tingkat kematangan gonad dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu morfologis dan dengan cara histologis. Morfologis dan kalau morfologis yaitu pengamatan berdasarkan ukuran dari gonad tersebut yang diamati secara visual. Sedangkan secara histologis yaitu pengamatan dengan cara mengamati perkembangan gonad melalui fase perkembangan sel. Menggunakan dan alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu yang pertama ada kaca preparat, selanjutnya ada aquades, lalu ada gonad yang sudah diawetkan, dan kita yang pastinya harus menyediakan alat bedah. Selanjutnya aku mau ngejelasin sedikit tentang fokonitas. Jadi fokonitas adalah jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah. Yang disebut juga dengan fekalitas mutlak. Adapun tujuan dari kita praktikum frekuensi adalah mengetahui banyaknya telur yang ada pada gonad ikan yang akan kita teliti. Beberapa alat dan bahan yang kita perlukan untuk praktikum reproduksi kali ini adalah yang pertama ada gelas ukur, yang kedua ada cawan Petri, yang ketiga ada konter, yang keempat ada alat bedah, yang kelima aquades, dan yang terakhir ada timbangan digital. Prosedur praktikum dari praktikum reproduksi kali ini ada 3. Yang pertama adalah gravimetri, yang kedua metode kerja volumetri, dan yang ketiga adalah metode kerja gabungan. Yang pertama ada metode gravimetri. Pada metode ini yang harus dilakukan pertama adalah menghitung bobot total dari gonad yang akan kita lakukan, yang akan kita hitung. Setelah itu mengambil 3 bagian sebagian zona gonad tersebut. Setelah kita mengukur atau menghitung bobot dari masing-masing zona, lalu kita buraikan gonad tersebut dengan menggunakan aquades. Lalu yang kedua ada metode volumetrik. Hal yang harus kita lakukan pertama adalah mengukur volume awal aquades yang telah kita masukkan ke dalam gelas ukur. Dan selanjutnya kita masukkan sebagian gonad yang telah kita potong tadi ke dalam gelas yang sudah berisi aquades. Lalu kita lihat meniskusnya, berapa kenaikan dari aquades yang telah kita masukkan gonad tersebut. Dan terakhir kita akan menghitung selanjutnya kita akan menghitung jumlah telur yang ada pada gonad tersebut dengan cara memburaikan gonad dengan cara ditekan-tekan. Dan yang terakhir ada metode gabungan. Metode gabungan ini yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengukur bobot total dari gonad tersebut. Selanjutnya kita akan mengambil 3 bagian gonad. Sebagai contoh selanjutnya kita akan mengukur volume dari masing-masing contoh gonad tersebut. Lalu kita akan melakukan proses pengenceran atau kita buraikan gonad itu. Selanjutnya kita akan mengambil satu contoh dari gonad yang telah kita uraikan atau kita hancurkan. Yang terakhir kita hitung jumlah telur dari satu bagian gonad yang telah kita hancurkan tadi menggunakan counter. Untuk praktikum kali ini mungkin sedikit pusing karena kita banyak menghitung telur. Soalnya saya tadi kalau nggak salah dapat di 1600 telur, jadi lumayan pusing. Kalau untuk kesulitannya ini termasuk praktikum yang lumayan mudah sih. Soalnya kita hanya melakukan
perhitungan kepada telur ikan yang ada di dalam gona tersebut. Mungkin sekian saja penjelasan singkat saya kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.